Warna. Mangga Bapak dan Ibu, silakan absen dulu untuk mata kuliah kimia zat warna ya. Di kelas A maupun di kelas B. Kelas A. Hari ini saya akan membicarakan terkait dengan materi kimia zat warna dan batik ya. Oke, kita akan mulai saja terkait dengan materi zat warna dan kimia batik. Baiklah, sebentar. Ada kesalahan presentasi dan belakang. Bentar. Hmm, Tidak bisa dibuka. Bentar ya. Ada materinya tidak bisa dibuka. Sebentar. Pertemuan ke Baiklah, kita mulai saja dengan materi yang eh, baik. Oke, ini adalah materinya. Kita akan berbicara tentang zat warna dan batik ya. Karena zat warna itu selalu berhubungan dengan yang namanya batik. Akan Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan terkait dengan 5 materi sebelumnya. Baik, kalau tidak ada, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang pengantar zat warna batik. Baik, kita mulai dengan definisi dari zat warna tekstil ya, di mana zat warna tekstil itu, batik itu adalah salah satu industri tekstil. Oke, definisinya sendiri adalah senyawa kimia yang mampu menghasilkan warna pada serat tekstil melalui proses penyerapan atau pengikatan. Nah, jadi zat warna yang masuk ke dalam kain itu akan diikat oleh kain melalui ikatan kovalen. Jadi makanya zat warna masuk pada proses pencelupan, disitulah apa proses penyerapan zat warna. Menurut para ahli, zat warna tekstil ini harus memenuhi beberapa karakteristik, termasuk di sini adalah
bagaimana stabilitas dari zat warna itu terhadap kain, lalu apakah dia tahan terhadap cahaya, tahan terhadap pencucian, tahan terhadap panas. Nah, ini yang harus eh, di diikuti atau dipenuhi karakteristik dari satu zat warna, zat warna tekstil ya. Nah, zat warna juga dia harus bisa menempel. Jadi jangan jangan hanya zat warna itu meresap ke dalam kain, tapi setelah pada proses pencucian dia hilang kembali. Itu diusahakan zat warna itu harus kuat dan menempel dengan baik pada serat kain. Sehingga warna yang sudah menempel ke dalam serat kain itu akan bertahan lama. Zat warna tekstil itu menjadi dua kategori utama, yaitu ada zat warna ada zat warna alami dan ada zat warna sintesis. Di mana zat warna alami sendiri sudah dikatakan di beberapa pertemuan belakang, zat warna alami itu berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau dari mineral, ya. Di mana zat warna alami ini adalah zat warna yang eh, menurut para zat warna itu cenderung ramah lingkungan maksudnya ya. Nah, sedangkan zat warna sintesis adalah zat warna yang memang dirancang secara kimia untuk memberikan warna yang lebih cerah, lebih banyak variasinya dibandingkan dengan zat warna alami. Contoh dari zat warna alami tekstil di sini bisa kita ambil dari kulit manggis, bisa juga dari dari kulit kayu jati, lalu juga bisa dari kayu mahoni. Banyak sekali ya beberapa contoh-contoh dari zat warna alami tekstil. Sedangkan pada zat warna sintesis, ini kita bisa lihat pada naftol dan garamnya. Ya, kenapa? Karena umumnya kelompok dari naftol ini adalah zat warna sintesis yang paling banyak dipakai di dalam proses pembatikan. Karena kenapa? Karena dia tahan terhadap pencucian maupun terhadap sinar matahari. Penggunaan kedua zat ini memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas dan daya tahan produk akhirnya. Jadi pada proses pada zat warna alami dan zat warna sintesis ini kita bisa melihat dari kain yang akan kita warnai. Jadi, kain juga berperan dalam menentukan kualitas dan daya tahan produk akhir dari pencelupan. Oke. Sejarah penggunaan zat warna batik di Indonesia ini pertama adalah eh, berdasarkan itu berkaitan erat dengan perkembangan budaya dan perdagangan, ya. Karena dengan berkembangnya budaya dari zaman sebelum masa bukan zaman sebelumnya, mungkin zaman zaman penjajahan sampai ke sekarang itu perkembangan budaya eh, akan berubah terus. Nah, berikutnya adalah sejarah Jatuana juga ini mencerminkan perpaduan antara jadi kearifan lokal dan pengaruh asing. Kita bisa lihat dari berbagai apa corak corak batik dari berbagai corak serta inovasi teknologi yang akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ada inilah beberapa apa adaptasi budaya ya dari mulai apa corak yang memang ada di kita digabungkan dengan pengaruh asing, biasanya dulu itu biasanya pengaruh dari budaya apa Islam. Oke. Nah, kita ambil penggunaan pewarna alami pada masa awal ya. Pada masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, biasanya dia menggunakan pewarnanya adalah pewarna alami, misalkan dari kulit pohon, dari daun, dari dari kulit buah, dari bunga.
kadang juga dari akar tumbuhan. Nah, beberapa daerah di Nusa Tenggara, pewarna alami bisa menggunakan apa, tanya, bebas, bebas, boleh mata, badan, jantung. Jadi Jadi mereka mengambil zat pewarna itu dari tanah karena ada beberapa daerah bukan beberapa, ada satu daerah di Nusa Tenggara itu yang satu lokasinya itu mempunyai warna yang berbeda-beda, warna tanahnya yang berbeda. Nah, itu yang ada di daerah Nusa Tenggara. Jadi eh, pewarna eh, mereka menggunakan pewarna itu sebagai pewarna pakaian, ya. Ya. Pewarna alami ini dipilih kenapa? Karena dia terjangkau dan mampu untuk memberikan yang warna-warna yang natural. Ya. Nah, tumbuhan yang biasanya dipakai untuk pewarna salah satunya adalah Indigofera tinctoria. Di sini Indo, Indigo tinctoria ini menghasilkan warna biru, sementara kulit mahoni dan secang biasanya akan menghasilkan warna coklat dan merah. Nah, pada proses pewarnaan ini biasanya eh, bagian tumbuhan dilakukan ekstraksi. Ekstraksinya hanya perendaman biasa, baru nanti dilakukan perendaman dari kainnya tersebut. Yang kedua adalah pengaruh perdagangan dan kolonialisme. Ini biasanya dia ada di abad 16 sampai dengan abad ke-19. Pada abad ke-16 sampai ke-19 ini pengaruh dari India, Cina, dan Belanda ini mulai berkembang pesat karena ada karena adanya perdagangan. Jadi ya, pada teknik pewarnaan ini dari India ini dari India dan Cina ini masuk ke Indonesia. Nah, pedagang India ini dia memperkenalkan satu teknik pewarnaan yang kita sebut dengan pewarnaan ikat dan patola. Jadi pewarnaan lokal ini atau pembatikan lokal ini dia desainnya mulai berubah setelah para pedagang India dan Cina datang ke Indonesia. Jadi teknik pewarnaan batiknya juga berubah. Pada kolonial Belanda pada abad ke-19, di Belanda juga mengembangkan industri batik di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya. Nah, pewarna alami di sini digunakan, tetapi pada kolonialisme Belanda ini dia mempunyai satu inovasi dalam memproduksi dan mendesain. Jadi yang tadinya batik tulis itu berubah menjadi apa? Menjadi batik cap ya. Karena apa? Karena ada permintaan yang cukup tinggi terhadap kain batik. Lalu yang ketiga adalah penggunaan pewarna sintesis. Jadi penggunaan pewarna sintesis itu mulai berlaku pada akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19 ini diperkenalkan oleh pemerintah Belanda di kalangan para pembatik. Kenapa di pewarna sintesis ini dikenalkan? Karena lebih mudah, lalu memberikan warna yang cukup cerah, konsisten, dan tahan lama. Nah, kalau berbanding terbalik dengan pewarna dari alami, pewarna alami warna-warnanya adalah warna-warna natural. Terus juga dia tidak tahan lama, dia tidak tahan terhadap panas atau tidak stabil terhadap cahaya matahari, cahaya maupun proses pemanasan. Pewarna sintesis yang banyak digunakan pada waktu itu adalah naftol dan garamnya. Apa dampaknya pada produksi batik? Pewarna sintesis ini merubah industri batik dengan mempercepat proses pewarnaan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku alami. Nah, apa? Dengan menggunakan pewarna sintesis ini akan memudahkan produksi dan memperluas variasi pada warna batik. Jadi, ini juga satu tantangan ya, tantangan buat pemerintah terutama kita ya terhadap limbah dari pewarna sintesis.
pada setelah abad ke-19 atau periode modern, melihat perkembangan dari pewarna sintesis dan dampak lingkungannya, banyak yang kembali ke pewarna alami dan pewarna alami ini akhirnya menggunakan inovasi teknologi akhirnya bisa bisa menghasilkan warna yang lebih tahan lama. Oke. Jadi para pembatik ini akhirnya yang tadinya menggunakan pewarna sintesis kembali ke pewarna alami karena untuk mengurangi dampak lingkungan. Oke. Inovasi teknologi ekstraksi juga dilakukan untuk mendapatkan warna-warna dari pewarna alami. Nah, ini juga satu tantangan buat para peneliti yang bekerja di bidang zat warna, bagaimana mendorong para peneliti untuk menemukan sumber-sumber pewarna alami baru. Jadi tidak hanya mungkin saja kita dari bagian tumbuhan atau mungkin tumbuhan dari bagian serangga atau mungkin dari mineral atau mungkin juga dari apa ya dari pewarna alami ya yang bisa menghasilkan warna-warna baru. Oke. Pengaruh warisan budaya dan ekonomi. Nah, batik merupakan salah satu karya Indonesia ya, motif karya Indonesia ya, bangsa Indonesia. Karena di sini efek dari apa? Efek dari perpindahan dari perpindahan dari pewarna sintesis ke pewarna alami, uh, batik tulis itu menjadi lebih dihargai ya, lebih dihargai, harganya menjadi lebih mahal ya. Nah, karena apa? Karena batik tulis ini juga harus dilestarikan dan dibudayakan. Nah, batik tulis ini dia tidak biasanya tidak menggunakan pewarna sintetis, tapi menggunakan pewarna alami ya. Karena zat warna alami yang dipakai sebagai motif dari batik ini menjadi simbol identitas budaya. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan itu mulai dari di Pulau Jawa saja, mulai dari batik dari Provinsi Banten sampai ke Provinsi Madura itu eh, terjadi bukan perubahan ya, warna-warna atau karakter dari warna itu kelihatan sekali. Misalkan kalau kita lihat batik dari apa dari Jogja itu lebih kelihatan mungkin lebih ke arah warna-warna coklat ya, warna-warna lembut. Berbeda dengan mungkin kalau kita berbicara dengan batik dari Madura atau batik dari Jawa Timur, itu akan sedikit lebih cerah. Begitupun dengan batik dari Provinsi Banten dan batik dari Cirebon, batik dari Tasik. Nah, kita kelihatan sekali perbedaannya. Itu adalah warisan budaya kita ya. Daya tarik ekonomi globalnya sendiri di sini penggunaan zat warna alami ini semakin dihargai di pasar internasional. Kenapa? Karena yang pasti adalah ramah lingkungan. Terus juga bisa memberikan nilai tambah bagi batik Indonesia sebagai produk budaya dan komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Perbedaan antara pewarna alami dan sintetis dalam industri batik ini mungkin hampir sama dengan eh, apa perbedaan pada slide-slide sebelumnya ya tentang pewarna alami dan pewarna sintetis. Nah, kita lihat dari sumber warnanya. Dari sumber warna, pewarna alami ini berasal dari bahan-bahan alami, sedangkan pewarna sintesis melalui proses kimia.
Pewarna alami sendiri biasanya membutuhkan suatu ekstraksi yang cukup sederhana. Jadi, eh, karena dia melalui proses ekstraksi, kadang-kadang ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, eh, cukup lama untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Karena ini pernah kejadian waktu kami mau mengambil ekstrak dari tanaman bit, dari umbi bit, maaf, dari umbi bit. Waktu itu warnanya adalah yang kami inginkan adalah warna yang diinginkan pada eh, kain itu adalah warna merah keunguan. Tapi setelah kita melakukan ekstraksi, hasil yang didapat itu tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi yang didapat adalah hasilnya berwarna krem. Karena apa? Karena di situ ada proses atau terjadinya oksidasi sehingga warnanya yang tadinya apa merah keunguan berubah menjadi warna krem. Jadi pas waktu dilakukan pencelupan terhadap kain, warnanya berubah. Sedangkan pewarna sintesis ini umumnya dia menggunakan bahan-bahan kimia seperti naftol, indigosol, dan beberapa zat-zat reaktif yang khusus dirancang atau yang khusus untuk pewarna tekstil. Oke. Yang kedua adalah kita lihat dari daya tahan dan stabilitas warnanya. Pada pewarna alami, daya tahan atau stabilitas warnanya ini lebih cenderung mudah pudar. Karena apa? Karena tadi dikatakan dia mudah teroksidasi atau apa tidak tahan terhadap cahaya matahari, juga tidak tahan terhadap daya cuci atau proses pencucian yang berkali-kali. Jadi saking saking seringnya mungkin 2 atau 3 kali dia warnanya menjadi pudar. Biasanya pewarna alami ini akan menghasilkan warna yang lebih lembut dan alami sehingga dia tidak cocok untuk jenis apa jenis kain atau jenis corak desain yang eh, preferensi konsumen ya. Berbanding terbalik dengan pewarna sintesis. Pewarna sintesis ini menawarkan warna-warna yang lebih cerah, lalu stabil juga tahan lama. Makanya eh, pada beberapa waktu dari abad ke-16 sampai ke-19 itu sempat pada akhir abad ke-19 itu sempat beralih ke apa ke pewarna sintesis. Oke. Nah, perbedaan berikutnya adalah dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Nah, pewarna alami ini mungkin lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan limbah racun. Ya. Dan pada proses pembuatannya juga lebih aman dibandingkan dengan proses pembuatan pada pewarna sintesis. Nah, pada pewarna alami eh, apa dia mudah terurai, ya. Jadi mudah terurai sehingga menghasilkan yang ramah lingkungan. Berbeda dengan pewarna sintesis ini mempunyai dampak lingkungan yang cukup besar karena limbahnya mengandung bahan-bahan berbahaya. Contohnya mengandung logam-logam Pb, logam-logam kromium. Kedua logam ini dia dapat mencemari air dan tanah. Jadi kadang-kadang efek sampingnya ini bisa menyebabkan iritasi kulit, nyeri sendi, dan beberapa masalah kesehatan lainnya. Yang keempat, adalah biaya dan ketersediaan. Kalau pewarna alami ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Ketersediaannya juga tidak terlalu banyak. Jadi karena ketersediaannya sedikit sehingga biaya menjadi mahal. Berbeda dengan pewarna sintesis, ini lebih terjangkau dan mudah ditemukan di pasar. Ini salah satunya juga ya. Waktu saya masih kecil, saya itu senang bereksperimen dengan berbagai, eh, tidak hanya hanya kimia ya. Apapun saya itu anaknya jahil waktu kecil itu. Jadi apapun saya coba, selalu coba dan selalu penasaran, penasaran ada apa yang terjadi, ada apa di dalam itu. Nah, salah satunya adalah waktu itu
Saya dibelikan oleh orang tua saya kaos putih. Terus karena saya ingin bereksperimen, jadi saya membeli satu pewarna tekstil yang waktu itu harganya masih murah, sekitar Rp500. Saya coba, jadi saya apa kaosnya itu saya ikat pakai karet, jadi dibuat ikatan-ikatan itu saya celupkan, saya angkat. Ternyata hasilnya jadi warna-warni. Terus apa terjadi seperti kayak eh, kalau dulu itu apa namanya ya? Jadi seperti matahari gitu ya. Jadi bagus. Nah, tapi ya memang bagus buat saya, tapi juga akhirnya saya kena marah juga karena bajunya masih baru sudah dikotori dengan pewarna sintesis. Ini saking murahnya karena terjangkau siapapun. Nah, efek dari karena efek dari murahnya ini biasanya juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dipakai sebagai pewarna makanan atau pewarna minuman. Ini yang harus juga kita waspadai. Dan ini bisa sebagai bahan salah satu bahan untuk melakukan penelitian dari Bapak dan Ibu ya. Oke, selanjutnya adalah jenis zat warna dalam batik itu tadi sudah dikatakan ada zat warna alami di mana ini diperoleh dari bahan alam. Contohnya adalah indigo vera, kulit kayu mahoni, lalu juga ada kunyit, terus ada apa? Bisa jadi kulit manggis banyak sekali. Nah, pewarna alami ini umumnya lebih ramah lingkungan, tetapi dia mempunyai keterbatasan dalam ketahanan warna. Nah, dan intensitasnya juga itu sangat terbatas ya. Jadi berbeda dengan pewarna dari sintesis. Yang kedua adalah pewarna sintesis, di mana pewarna sintesis sendiri diproduksi secara industri. Jadi ada proses kimia di sana. Nah, dia memiliki berbagai variasi warna yang cukup cerah dan tahan lama. Contoh dari pewarna alami, salah satunya adalah naftol, ada remasol, ada indigosol. Naphthol sendiri dia menghasilkan warna yang cukup cerah dan memiliki daya tahan yang bagus ya. Untuk remasol ini merupakan zat reaktif atau zat warna reaktif yang bisa bereaksi langsung dengan serat kain sehingga dia memberikan warna yang kuat dan tahan lama. Indigosol dipakai untuk memberikan warna dengan warna indigo alami namun lebih intens dibanding dengan indigo alami. Jadi pilihannya itu tergantung pada tujuan pembuatan batiknya itu sendiri, di mana pewarna alami ini akan lebih ramah lingkungan dibanding pewarna sintesis yang efisien tapi lebih bervariatif warnanya. Masih jenis-jenis warna dalam batik. Nah, pilihannya itu tergantung dari kita ya. Oke, terus teknik dan tahapan pewarnaan batik. Pewarnaan batik merupakan satu proses yang cukup penting dalam pembuatan batik yang melibatkan berbagai teknik dan tahapan. Ini tahapannya adalah ada teknik pewarnaan satu, pertama teknik celup. Jadi teknik celup ini jadi kita siapkan kainnya, lalu kita buat larutan pewarnanya. Nah, baru kita bisa melakukan proses pencelupan. Nah, teknik pencelupan ini dipakai untuk mewarnai bagian pada kain. Kedua, teknik colet. Teknik colet ini menggunakan alat seperti kuas atau rotan untuk mengoleskan pewarna langsung ke kain. Jadi ini kalau kita mungkin batik tulis ya, teknik ini seperti melukis ya. Yang ketiga adalah teknik ikat celup. Ikat celup ini adalah sebagian kain diikat dengan benang sebelum dicelup menciptakan pola yang unik. Ini yang pernah saya kerjakan waktu saya masih kecil. Jadi kainnya tuh saya ikat beberapa bagian baru saya celupkan. Jadi polanya cukup cukup ini ya, cukup bagus gitu ya. Jadi seperti matahari jadi berpencar.
Teknik yang kedua adalah tahap pewarnaan. Yang pertama, kita siapkan kain. Nah, kain ini harus sudah bersih ya. Jadi siap untuk diwarnai. Jadi usahakan kainnya bersih. Lalu setelah dilakukan persiapan kain, yaitu kita lakukan pembuatan larutan pewarna. Jadi setelah kita buat larutan pewarna, ini disesuaikan apakah kita akan menggunakan pewarna alami atau pewarna sintesis. Setelah pembuatan larutan pewarna, baru dilakukan pewarnaan. Nah, kain diwarnai di salah satu teknik di atas ya, jadi bisa menggunakan pewarna teknik ikat celup atau dari tiga teknik pewarnaan di atas. Jadi kita sesuaikan dengan desain dari batik yang kita inginkan. Yang keempat adalah fiksasi atau kita sebut dengan penguncian warna. Nah, kain di sini ini menggunakan setelah kain itu diwarnai menggunakan ketiga teknik di atas, maka warna yang diterapkan itu sesuai dengan desain batik yang diinginkan. Oke. Lalu pengeringan kain yang sudah diwarnai dan dikunci warnanya dijemur hingga kering. Nah, adapun sifat kimia dari zat warna sendiri pada teknik itu pertama adalah kelarutan dan afinitas. Kelarutan dan afinitas ini umumnya zat warna padat ini dibutuhkan pelarut ya. Jadi biasanya kalau zat warna sintesis itu dalam bentuk serbuk. Nah, ini harus dilarutkan agar setelah larut, setelah homogen bisa langsung diaplikasikan pada kain tekstil. Nah, kelarutan ini biasanya akan menentukan kemampuan zat warna untuk menempel pada serat kain. Jadi tergantung kainnya apa juga. Nah, ini bisa kita aplikasikan karena pernah beberapa kali saya mencoba penelitian terkait zat warna dari berbagai tanaman. Ini banyak yang tidak cocok. Jadi tergantung dari pelarutnya. Jadi pelarutannya ini yang akan menentukan apakah zat warna ini mampu menempel pada serat kain atau tidak. Jadi sebelum dilakukan pencelupan, biasanya kita kain ini atau pewarna ini cocok pada eh, kain katungka, kain sutra, atau kain yang terbuat dari kapas. Ya. Pewarna alami seperti antosianin atau karoten, dia akan memiliki kelarutan yang lebih terbatas dibandingkan pewarna sintesis. Jadi sehingga di sini perlu ditambahkan satu zat tambahan atau aditif untuk meningkatkan adesi dari kain serat itu sendiri. Yang kedua adalah stabilitas kimia. Bagaimana stabilitas kimianya? Nah, stabilitas kimia ini juga perlu dilakukan karena apa? Karena yang ditakutkan ini akan mempengaruhi dari ketahanan zat warna tersebut. Bagaimana dengan stabilitas zat warna? Kita harus perhatikan dia tahan terhadap panas kah, terhadap matahari kah, terhadap proses pencucian gitu atau proses setrika mungkin ya proses pemanasan. Nah, pewarna yang stabil itu yang tidak mudah mengalami oksidasi, terus warna tetap bagus atau tetap tajam, nah, terus juga tahan lama warnanya. Nah, stabilitas juga tidak hanya oleh pemanasan, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor pH dan keberadaan senyawa tertentu pada zat warna pada. Oke, sifat kimia yang ketiga yaitu reaktivitas dan serat. Jadi, kadang-kadang zat warna padat ini yang digunakan pada batik, dia akan bereaksi dengan kain melalui ikatan kovalen dan ikatan hidrogen. Nah, ikatan kovalen sendiri adalah untuk meningkatkan daya tahan warna, sedangkan hidrogen menghasilkan warna yang lebih halus tapi tidak tahan lama. Jadi masing-masing punya apa sifatnya ya. Jadi kalau ikatan kovalen ya tadi meningkatkan daya tahan warna. Oke. Sifat yang keempat, sifat toksikokologis. Jadi pewarna juga ini harus aman, jadi tidak mengandung bahan-bahan berbahaya.
Karena kalau misalkan zat warna ini, ya, zat warna tekstil ini berbahaya pas waktu kita pakai, ini yang ditakutkan adalah apa terjadi eh, reaksi antara kain dengan zat warna yang ada di dalam kain dengan tubuh kita. Nah, pada batik, pewarna alami biasanya digunakan untuk mengurangi dampak negatif yang terkait dengan zat warna sintetis yang beracun. Jadi yang ditakutkan pewarna sintesis ini tidak aman, misalkan ya di pewarna alami biasanya dipakai. Nah, dengan memahami sifat kimia, keempat sifat kimia ini, maka kita bisa mengetahui proses pewarnaan batik yang sesuai untuk menghasilkan warna yang tahan lama dan aman. Jadi bukan tahan lama saja, tapi juga harus aman untuk tubuh kita. Bagaimana keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam batik? Yang pasti keberlanjutan dan prinsip ramah lingkungan dalam industri batik itu penting karena eh, untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan mendukung praktek produksi yang bertanggung jawab. Kita bisa lihat nanti beberapa praktek-praktek yang ada pada slide berikutnya, di mana dengan menerapkan praktek-praktek tersebut, industri batik akan terus berkembang tanpa mengorbankan lingkungan serta dapat menarik pasar global yang semakin peduli pada keberlanjutan. Inilah beberapa praktek-praktek dalam keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam batik. Yang pertama, penggunaan pewarna alami, di mana pewarna alami ini adalah pewarna yang ramah lingkungan. Pewarna yang ramah lingkungan. Oke, terus juga dibandingkan dengan pewarna sintesis yang mudah, yang mudah mencemari ekosistem. Nah, sekarang kan sudah ada ya namanya batik ekoprint. Di sini pada batik ekoprint ini kita bisa memanfaatkan bahan alami untuk menciptakan motif-motif yang berbeda, atau motif-motif unik dan bebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Oke. Yang kedua adalah efisiensi sumber daya dan energi. Nah, penerapan teknologi rendah rendah dan efisiensi energi ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan atau dalam produksi batik. Nah, oke. Jadi kalau misal pengelolaan bahan bakunya lebih hemat, terus penggunaan energi juga lebih hemat, ini akan mengurangi jejak karbon pada proses produksi batik. Oke. Yang ketiga adalah standar dan sertifikasi lingkungan. Ini pemerintah mulai memperkenalkan sertifikasi dan labelisasi ramah lingkungan untuk produk batik. Jadi tidak hanya untuk makanan ataupun minuman, sekarang pemerintah mulai mensertifikasi atau melabelisasi salah satunya adalah produksi batik. Kenapa? Ini untuk membantu konsumen dalam mengenali produk batik yang diproduksi secara berkelanjutan dan terutama mendorong para industri batik dalam meningkatkan standar produksi yang ramah lingkungan. Bagaimana peran kimia dalam mengembangkan teknologi pewarnaan batik yang aman dan ramah lingkungan? Satu, pengembangan pewarna alami. Dengan pengembangan, jadi peran kimia itu dengan kimia kita bisa membantu mengidentifikasi dan mengekstraksi pigmen. Jadi misalkan kita nih butuh pewarna alami, maka kita bisa mengekstraksi dari daun, kulit kayu, dari batang kayu maupun dari kulit akar maupun kayu akar. Juga pada pewarna alami ini bersifat biodegradable dan ramah lingkungan ya, dibanding dengan pewarna sintesis. Penggunaan kimia juga ini akan membantu meningkatkan stabilitas dan ketahanan warna. Jadi pada industri batik biasanya kita inginkan pewarna alami
yang tahan lama dan aman digunakan. Jadi tidak hanya aman ya, tapi harus tahan lama. Kalau misalkan pewarna sintesis itu apa lama, nah orang akan kalau pewarna alami itu tidak bisa lama, tidak bisa tahan lama, orang akan berpaling kembali kepada pewarna-pewarna sintesis. Jadi inilah tantangan buat para peneliti kimia bagaimana mendapatkan pewarna alami yang bisa tahan lama dan aman digunakan. Yang kedua, menciptakan pewarna sintesis yang aman. Jadi selain pewarna alami yang aman, kita coba juga tantangan buat para peneliti menciptakan pewarna sintesis yang aman. Nah, biasanya eh, kita akan merancang satu zat warna yang bebas dari bahan beracun. Jadi bahan-bahan beracun ini yang kadang-kadang kalau pas kita pakai yang ditakutkan malah akan berakumulasi dengan air keringat dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang tidak diharapkan. Nah, inovasi kimia ini bisa membuat satu pewarna sintesis yang lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan bahan berbahaya, baik dalam proses pencelupan maupun dalam proses pemakaian oleh para konsumen. Ketiga adalah pengolahan limbah dan efisiensi proses. Pada kimia juga berperan pada teknologi pengolahan limbah. Seperti misalkan limbah-limbah dari pewarna sintesis khususnya itu kita bisa menggunakan metode filtrasi kimia atau teknik biodegradasi. Fungsinya untuk apa? Untuk menguraikan zat-zat berbahaya dari air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Kalau dulu sih mungkin para industriawan atau pabrik-pabrik yang nakal dengan bebasnya itu membuang limbah ke sungai. Nah, kalau di daerah Cimahi sekarang atau Cimahi dan sekitarnya atau kabupaten sekitarnya dengan adanya program Citarum Harum, jadi para pabrik-pabrik ini yang nakal biasanya langsung akan disegel oleh eh, petugas ya, baik itu dari Angkatan Darat, dari kepolisian, dari berbagai instansi yang ikut dalam program Citarum Harum. Oke. Nah, oke. Sekarang pentingnya inovasi untuk menjaga keberlanjutan industri batik sebagai warisan budaya. Yang pertama, penggunaan pewarna ramah lingkungan. Ya. Inovasinya dalam penggunaan pewarna lingkungan ini eh, untuk mengurangi polusi air dan tanah yang dihasilkan dari sintesis. Nah, dengan formulasi kimia yang lebih aman, industri batik itu dapat menjaga kualitas lingkungan dan mempertahankan ciri khasnya. Yang kedua adalah efisiensi produksi. Nah, dengan teknologi baru, itu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Jadi dengan sistem otomatisasi dalam proses produksi, misalkan ya. Tapi nanti akan berbanding terbalik, bukan berbanding terbalik, akan berbeda dengan produksi batik secara tulis ya. Harganya juga akan lebih mahal ya. Oke. Jadi inovasi ini akan menghasilkan pengrajin memproduksi batik dalam jumlah besar tanpa mengurangi kualitas. Nah, ini kita sebut dengan batik cap tadi ya, sehingga lebih kompetitif di pasar pelebaran. Ketiga, pelestarian motif tradisional melalui digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, maka motif-motif batik tradisional ini kita bisa arsipkan dan kita bisa terapkan kembali di dalam berbagai bentuk motif ya. Jadi misalkan kita punya motifnya motif kijang, motif ini. Nah, kita bisa bisa modifikasi atau tetap kita akan kembangkan kembali motif-motif yang sudah ada. Kenapa? Ini akan mempermudah pewarisan budaya batik kepada generasi berikutnya dan juga akan membuat variatif ya aplikasi
motif dalam produk berikutnya atau produk modern. Nah, yang keempat, adanya pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan adanya inovasi dalam pemasaran digital dan e-commerce, ini akan membuka akses lebih luas bagi pasar batik. Nah, terutama para pengrajin lokal ya. Dengan adanya inovasi pemasaran digital akan lebih memudahkan para pengrajin lokal yang dulunya agak kesulitan untuk menjual batik. Nah, dengan adanya eh, apa pemasaran digital akan memudahkan kita. Jadi kita bisa tidak usah datang harus datang ke tempat, misalkan ke tempat produksi batik, cukup dengan pemasaran digital kita bisa eh, mendapatkan eh, batik yang kita inginkan. Dengan begitu, industri batik tidak hanya berkelanjutan, tapi juga dapat mendukung ekonomi komunitas loh. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme dari jadwarna pada kain batik. Di pada kain batik itu, kita bagaimana cara mewarnainya, mekanismenya. Pertama, siapkan kain dulu. Jadi kain ini harus dalam keadaan bersih. Jadi sebelum ada proses pewarnaan, ini biasanya kita masukkan dulu kainnya. Jadi kain dalam keadaan bersih, kita masukkan ke larutan mordan, di mana nanti si larutan ini yang berfungsi sebagai bahan pengikat untuk meningkatkan daya serap kain tersebut terhadap zat warna. Ya. Nah, lalu setelah disiapkan kain, kita akan melakukan proses pembuatan larutan warna. Nah, pembuatan larutan warna, baik itu dari pewarna alami maupun sintesis, biasanya akan ada penambahan pelarut. Nah, pelarutnya umumnya adalah air ya. Nah, misalkan kita lakukan ekstraksi, ya, ekstraksi dengan air nanti akan kita dapatkan konsentrasi yang kita inginkan. Setelah pembuatan larutan warna, baru kita lakukan proses pencelupan atau coletan. Pewarna ini nanti akan kita aplikasikan ke kain, bisa dilakukan dengan proses pencelupan, bisa dengan teknik colet atau menggoreskan kuas, atau menggunakan teknik penulisan. Ya, dan biasanya pada tahap ini, pada proses pencelupan ini, pewarna itu mulai terserap oleh serat kain. Nah, nanti serat kain ini akan berinteraksi dengan komponen yang ada di dalam zat warna. Nanti akan baru menghasilkan satu warna yang stabil pada proses pencelupan ini. Nah, dilanjutkan dengan fiksasi. Fiksasi ini adalah fungsinya untuk mencegah terjadinya luntur. Jadi biasanya setelah proses pencelupan, zat warna ini akan dilakukan proses fiksasi. Pada proses fiksasi ini bisa dilakukan melalui pemanasan atau penambahan bahan kimia tertentu agar warna tetap tetap terikat pada serat kain. Pada proses fiksasi ini di sini akan kita bisa lihat atau akan kita lakukan uji ketahanan terhadap pencucian maupun terhadap paparan sinar matahari. Oke. Selanjutnya, setelah proses fiksasi dilakukan pengeringan dan penguncian warna. Nah, nanti kain dikeringkan, lalu setelah dikeringkan, nanti baru biasanya dilakukan beberapa kali ya. Setelah kain dikeringkan, nanti dicuci kembali, begitu terus sampai didapatkan warna yang permanen. Jadi warna yang dihasilkannya warna yang kuat dan tidak mudah pudar. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Kalau Ibu. ada, baik. Kalau tidak ada, kalau tadi ada mekanisme zat warnanya, sekarang mekanisme reaksinya. Jadi pada waktu proses penyerapan zat warna pada serat kain, ini tidak bisa sembarangan. Jadi kain yang
biasa digunakan dalam batik itu biasanya adalah kain katun. Nah, kenapa dipakai kain katun? Karena kain katun memiliki eh, apa komponen selusa yang mudah menyerap secara efektif. Nanti zat warna ini akan menembus pori-porinya melalui apa eh, memudahkan ya, mudah sekali si zat warna ini menembus pori-pori serat dan dia akan menempel eh, pada melalui interaksi fisik dan kimia. Jadi kadang-kadang juga ini tergantung dari sifat zat warna dan seratnya. Jadi tidak semua zat warna A misalkan pada semua kain tidak. Jadi ada tergantung dari apa komponen selulosanya. Lalu yang kedua pembentukan ikatan kimia. Zat warna reaktif umumnya dalam pewarnaan batik dia akan berinteraksi dengan gugus hidroksil OH pada selulosa sehingga terjadi reaksi kovalen. Jadi sudah katakan di awal ikatan kovalen ini yang akan menghasilkan warna yang kuat. Jadi warna yang tidak luntur, ditahan terhadap luntur. Di sini selain ada ikatan kovalen, ada yang namanya ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Ikatan kovalen dan ikatan van der Waals juga berperan dalam proses penahanan zat warna pada kain agar tahan lama. Yang ketiga adalah proses pengikatan atau proses fiksasi. Makanya ada dari proses fiksasi pada proses pewarnaan itu ada proses penguncian namanya. Pada proses fiksasi di sini ada proses pemanasan. Jadi pada proses fiksasi ini menggunakan panas atau bahan fiksator atau pengikat. Untuk apa? Untuk memperkuat antara zat warna dengan serat. Ya. Jadi fiksator ini memang fungsinya untuk mencegah molekul zat warna luntur saat kain dicuci atau terkena sinar matahari. Oke. Yang terakhir adalah penghilangan lilin atau malam. Jadi kalau batik tulis biasanya itu menggunakan lilin ya, lilin untuk membentuk motif. Jadi kalau kita batik tulis biasanya ada yang memang langsung menyerap dan ada motif yang misalkan tidak bisa menggunakan pewarna. Jadi nah, setelah proses pencelupan biasanya nanti baru lilinnya dihilangkan. Dengan cara apa? Misalkan kainnya dimasukkan ke dalam air panas, direbus. Tuh. Biasanya pada proses pemanasan atau perebusan ini akan terlihat pola yang tidak terwarnai. Nah, nanti bisa kelihatan kain batiknya akan memperlihatkan motif yang kita inginkan dengan berbagai warna. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak, materinya sudah cukup sampai di sini ya, sampai di proses pencelupan, penghilangan lilin ya. Saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi ya, karena apa absensi ini juga berperan nanti di dalam proses penilaian. Ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu terkait zat warna dan kimia batik. Katakan kimia batik ya, karena ini berkaitan dengan proses pencelupan, dengan proses pewarnaan, nah, dan proses pengikatan zat warnanya. Maka ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan paham ya. Jadi saya sudah memberikan 6 materi kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa apa? Sudah ini ya, sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akan tutup materi kuliahnya tuh dan insya Allah akan ketemu lagi minggu depan. Sebelum saya tutup, tolong absennya untuk
dicek kembali. Takutnya ada yang belum belum mengisi. Oke. Baik, dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Materi kuliah atau kuliah jadwalnya hari ini telah selesai. Saya langsung undur diri ya, dengan langsung pamit dan langsung keluar dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.